Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas 9C SMP Regina Pacis Surakarta. Kelompok kami beranggotakan saya Via absen 26, Bunga absen 11, Evan absen 2, dan Noah absen 15. Maka dengan itu, mari kita lanjut kepada videonya. Selanjutnya ini, kita akan mempelajari terlebih dahulu dasar-dasar tentang prinsip persatuan dan kesatuan dari keberagaman Indonesia yang akan disampaikan oleh Bunga. Prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan dari keberagaman di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, agama, dan adat kebiasaan yang majemuk. 2. Prinsip nasionalisme Indonesia. Nasionalisme Indonesia tidak berarti bahwa kita merasa lebih unggul daripada bangsa lain, sebab pandangan semacam ini hanya mencelakakan kita. Selain tidak realistis, sikap seperti itu juga bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Ia memiliki kebebasan dan tanggung jawab tertentu terhadap dirinya, terhadap sesamanya, dan dalam hubungannya dengan Tuhan yang Maha Esa. 4. Prinsip wawasan Nusantara. Dengan wawasan itu, kedudukan manusia Indonesia ditempatkan dalam kerangka kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan keamanan sehingga manusia Indonesia merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional. 5. Prinsip persatuan pembangunan. Untuk mewujudkan cita-cita reformasi, dengan semangat persatuan Indonesia kita harus dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Setelah mengetahui prinsip-prinsip kesatuan dan persatuan dari keberagaman Indonesia, selanjutnya kita akan mendalami lebih lanjut tentang keanekaragaman yang akan disampaikan oleh Noah. Keanekaragaman adalah sifat esensial bangsa Indonesia. Berbagai suku bangsa dengan budayanya masing-masing tersebar di seluruh Nusantara. Hal tersebut pada dasarnya merupakan kekayaan yang menjadi potensi bangsa. Namun di sisi lain, keanekaragaman berkombinasi dengan persoalan kesenjangan kesejahteraan antar daerah atau antar kelompok masyarakat dapat berpotensi menjadi permasalahan. Membentuk dan memelihara persatuan Indonesia yang beragam secara etnis dan budaya bukan persoalan yang mudah. Untuk itu tidak mungkin memelihara persatuan pada tingkat ideologis dan budaya terlaksana jika upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat diabaikan. Namun peningkatan kesejahteraan tanpa merekatkan berbagai etnisitas dan budaya juga tetap syarat dengan kerawanan perpecahan. Bentuk toleransi keanekaragaman bangsa dapat dilakukan dengan cara tolong-menolong kepada sesama makhluk hidup. Misalnya, dengan menolong orang yang kecelakaan tanpa memandang suku, agama, ras, dan antar golongan. Lalu kita juga bisa menolong binatang yang sakit ataupun terluka. Pertolongan tersebut bisa dilakukan secara mudah dengan P3K. Maka, selanjutnya akan dijelaskan tentang P3K oleh Evan. Secara definisi, P3K merupakan singkatan dari pertolongan pertama pada kecelakaan. P3K merupakan suatu upaya memberikan pertolongan pertama secara cepat dan tepat kepada orang yang sedang mengalami sakit atau cedera. P3K bisa didapatkan dalam wujud sebuah kotak. Sarana tersebut harus untuk disediakan di setiap rumah atau tempat kerja. Kotak P3K bisa digunakan untuk pertolongan pertama pada luka dalam maupun luka luar. P3K tersebut sangat berguna dalam membangun semesta kita ini, dikarenakan hal tersebut dapat digunakan untuk melakukan suatu pertolongan pertama ataupun mencegah luka yang menjadi semakin parah sebelum orang tersebut dibawa kepada rumah sakit terdekat.
P3K juga bisa digunakan ketika terjadi suatu bencana alam pada suatu daerah. Kita dapat membantu korban-korban tersebut dengan menangani luka-luka ringan ataupun berat yang telah mereka alami dikarenakan bencana alam tersebut. Selain untuk merawat luka orang, kita juga bisa menggunakan P3K untuk merawat hewan-hewan. Hewan-hewan yang ada pada negara Indonesia ini cukuplah beragam. Maka dengan itu, saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman fauna dan juga flora yang ada di negara kita, Indonesia. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara yang kaya raya akan keberagaman flora dan fauna. Kita dapat membagi persebaran flora dan fauna Indonesia menjadi 3, yaitu Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Wilayah Barat meliputi Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Salah satu contoh flora endemik Indonesia yang berada di wilayah ini adalah bunga Rafflesia arnoldi. Untuk fauna endemik Indonesia yang terdapat di bagian ini, contohnya seperti badak berjula 1, harimau Sumatera, dan orangutan. Wilayah tengah meliputi Pulau Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara. Flora yang ditemukan di wilayah ini didominasi oleh rempah-rempah seperti pala, cengkeh, dan anggrek. Di sisi fauna, hewan endemik Indonesia yang menempati bagian ini, diantaranya ini contohnya adalah komodo, babi rusa, dan anoa. Wilayah timur meliputi Pulau Papua, Maluku, dan sekitarnya termasuk ke dalam bagian timur. Contoh flora yang dapat ditemukan diantaranya adalah tanaman eukaliptus dan matoa. Sementara itu, contoh fauna endemik yang terdapat di bagian ini diantaranya adalah burung cendrawasih, kasuari, dan nuri sayap hitam. Kita sebaiknya untuk menjaga dan melestarikan keanekaragaman flora dan fauna yang ada pada negara kita ini, yaitu Indonesia, supaya generasi muda selanjutnya dapat menikmati hasil kekayaan yang ada pada negara kita ini dengan cara mempunyai cita-cita yang luhur dan mulia untuk semesta ini. Apakah itu sebuah cita-cita? Nah, di sini akan saya jelaskan lebih lanjut. Agama mengandung ajaran tentang hubungan manusia dengan masyarakat, alam semesta, dan Tuhan. Sebagai generasi muda, kita juga mempunyai cita-cita untuk menjaga alam sekitar. Contohnya, seperti kita menanam bibit-bibit tanaman di sekitar rumah dan merawatnya dengan baik. Cita-cita kita dapat membantu dalam menjadi bangsa yang mandiri dan maju melandasi pembangunan negeri kita. Salah satunya dengan membangun infrastruktur seperti jalan tol, jalan raya, bandara, dan lain-lain. Dengan adanya infrastruktur itu, diharapkan bahwa pembangunan selanjutnya akan berjalan lebih lancar. Untuk mencapai sebuah cita-cita, selain harus bekerja keras, kita juga harus berdoa. Cita-cita merupakan suatu impian dan harapan dari seseorang yang menentukan masa depan mereka. Dalam menggapai sebuah cita-cita, kita menerapkan ora et labora, yang artinya berdoa dan bekerja. Tanpa dukungan dari sebuah doa, pekerjaan kita tidak dapat selesai dengan sempurna. Allah bukan hanya sang pemberi, melainkan juga pemilik segala sesuatu. Jadi, kerjakanlah bagian kita semaksimal mungkin, supaya mendapatkan hasil sesuai dengan cita-cita kita.